Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang berpolitik dengan kesolehan. Para pemirsa dimanapun antum berada, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berpolitik dengan kesolehan itu. Yang pertama, berpolitik itu sebagai sarana beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Dhariyat ayat 46, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa orientasi hidup manusia di dunia ini melainkan tidak ada yang lain, yaitu semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami utus untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Yang kedua, bagaimana kita bisa berpolitik dengan kesolehan, yakni mempedomani Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab. Itulah Al-Quran, kitab Allah yang turunkan kepada kita. La raiba fi, tidak ada fihi di dalamnya keraguan. Hudal lil muttaqin, dan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Dalam surah yang lain, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibayyana likulli syai', bahwa Al-Quran diturunkan untuk memberikan penjelasan kepada kita tentang segala sesuatu. Oleh karena itulah Al-Quran menjadi hudan, petunjuk bagi kita semuanya seorang muslim. Kitab Al-Quran, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, turunlah kamu semuanya dari sorga. Ini konteks historisnya di mana Adam dan Hawa saat menghuni di sorga. Allah perintahkan mereka untuk turun dari sorga ke dunia ini. Kemudian, jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maka berpegang teguhlah kepada kitab Allah Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasim bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai karena tidak memegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, serta tidak bekerja sama berkonspirasi dalam dosa dan kemungkaran. Dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Di akhir ayat ini kemudian Allah berfirman kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Di akhir ayat ini kemudian Allah menegaskan, wattaqullah innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, hidup berdampingan penuh kasih dan sayang. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 13.
Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6011 dan juga diriwayatkan oleh Muslim, menggambarkan bagaimana antar mukmin satu dengan mukmin yang lainnya. Mathal mu'minin, perumpamaan orang-orang beriman, fi tawaddihim, dalam hal saling mengasihi, wa tarahumihim, dan saling mencintai dan menyayangi, mathal jasad, seperti satu tubuh. Idastaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas, turut merasakan sakitnya. Terakhir, yaitu bagaimana kita menjalani kehidupan dengan penuh manfaat. Sebagaimana dalam hadis Nabi, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Khairun nas anfahum linnas. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.